Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler dan irit kuota. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang bergenre fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2007 lalu, yaitu film yang berjudul Sunshine. Layaknya sebuah film fiksi ilmiah, ada film yang berusaha mengimplementasikan sains atau ilmu pengetahuan, dan ada juga film fiksi ilmiah yang dibuat untuk sebuah hiburan seru. Terlepas sesuai teori sains atau tidak, film tetaplah film, dan film bertemakan luar angkasa selalu menarik untuk dinikmati. Bagaimana ceritanya? Mari kita masuk ke pembahasan filmnya. Diceritakan pada tahun 2057, matahari mulai kehilangan cahayanya atau mulai meredup. Hal ini menyebabkan bumi menjadi kekurangan cahaya dan membeku. Keadaan itu mengancam bumi yang bisa berakibat pada kepunahan massal. Kemudian, para ilmuwan di bumi membuat sebuah proyek bernama Icarus untuk menghidupkan kembali matahari. Icarus adalah pesawat angkasa yang besar yang membawa sebuah bom bintang dan memiliki ledakan yang sangat besar. Bom itu digunakan untuk menciptakan bintang di dalam bintang. Namun perjalanan keluar angkasa tak selalu berjalan mulus dan banyak cobaan yang harus dihadapi. Hal ini terbukti setelah 7 tahun lamanya misi tersebut hilang tanpa ada kabar, sehingga para ilmuwan di bumi mengirimkan kembali 8 orang astronot dengan keahlian masing-masing menuju matahari dan memberi nama misi Icarus II. Pesawat angkasa Icarus memiliki sebuah perisai besar yang berfungsi untuk melindungi bagian pesawat di belakangnya agar tidak terbakar cahaya matahari. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Bagian depan adalah perisai sekaligus muatan bom bintang dan pesawat induk mereka berlindung di belakangnya. Pria ini bernama Sher, seorang ilmuwan sekaligus psikiater. Saat ini dia berada di sebuah ruang observasi pengamatan ruang angkasa untuk melihat matahari. Ruangan itu memiliki filter khusus yang diatur komputer sehingga cahaya matahari dapat disaring sedemikian banyak agar tidak melukai orang yang ada di dalamnya. Saat berkumpul untuk makan bersama, salah seorang dari mereka yang bernama Harvey dan juga wakil kapten mengatakan kalau mereka bisa mengirimkan pesan ke bumi sebelum akhirnya putus kontak dalam waktu 24 jam. Kemudian, kapten mereka yang bernama Kaneda meminta mereka jika ada pesan yang ingin disampaikan, segeralah mengirimkannya. Giliran pertama adalah Robert Capa, seorang fisikawan. Capa memberitahu dalam pesannya kepada keluarganya, saat menerima pesannya, kemungkinan pesawat mereka sudah berada di zona kematian. Capa juga mengatakan saat misinya berhasil, matahari akan bersinar terang dan hanya perlu waktu 8 menit cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Dalam pesawat Icarus, mereka juga memiliki sebuah taman yang berfungsi untuk menyediakan oksigen. Selain itu, di taman ini juga dapat tumbuh sayuran. Dan wanita yang bernama Corazon ini yang bertanggung jawab atas taman oksigen. Corazon kemudian menemui Kaneda yang berada di ruang observasi dan memberi laporan kalau produktivitas oksigen sangat baik. Namun saat dekat dengan matahari, oksigen tersebut akan berkurang drastis. Meskipun begitu, mereka tidak akan kekurangan dan tetap memiliki cukup cadangan oksigen untuk kembali pulang ke bumi. Menurut Corazon, kegagalan Icarus I kemungkinan bukan disebabkan oleh kekurangan oksigen, namun bisa saja terjadi karena sebab lain. Kembali ke ruang komunikasi, ternyata di sana sedang terjadi duel antara Mace dan Capa yang kemudian dilerai oleh rekan mereka. Mace mengatakan kalau Capa terlalu lama berkirim pesan sehingga Mace tidak memiliki cukup waktu untuk mengirim pesan kepada keluarganya. Cheryl kemudian memberi nasihat kepada Mace agar jangan berulah lagi demi keberhasilan misi ini. Dia juga meminta Mace untuk pergi ke ruang bumi, sebuah ruang relaksasi yang mirip dengan kondisi di bumi untuk menjernihkan pikiran. Cheryl juga meminta Mace untuk potong rambut supaya kelihatan lebih rapi. Setelah dari ruangan itu, Mace kemudian menemui Capa yang berada di taman oksigen dan meminta maaf. Selain seorang ilmuwan, Mace ini juga seorang teknisi yang bertugas memelihara mainframe supaya sistem kendali pesawat berjalan dengan baik. Icarus akhirnya sampai ke planet Merkurius. Mereka pun berkumpul ke ruang observasi untuk melihat planet itu dari jarak dekat. Harvey memberitahu kepada rekan-rekannya jika 2-3 jam yang lalu saat memindah frekuensi, dia mendengar sebuah transmisi atau sinyal yang dipantulkan dari planet Merkurius. Harvey menduga kalau sinyal itu berasal dari Icarus I. Kemudian teman-temannya pun menjadi ragu karena sudah 7 tahun lamanya. Mereka juga menduga apakah para kru itu masih hidup. Corazon juga mengatakan kalau oksigen itu bersifat memperbaharui diri sendiri dan air dapat didaur ulang. Persediaan makanan juga tersedia selama 3 tahun untuk 8 orang. Terkecuali jika hanya tersisa beberapa kru yang masih hidup, maka persediaan makanan akan tersedia beberapa tahun lebih lama. Kaneda lalu meminta Icarus untuk menampilkan jalur yang dilalui Icarus I melalui sinyal yang mereka terima.
Icarus kemudian mensimulasikan jalur lintasan Icarus 1 yang ternyata misi mereka hampir berhasil. Karena jarak Icarus 1 sangat dekat dengan matahari, maka terjadi banyak gangguan yang menghalangi sistem komunikasi. Mereka juga meyakini jika perisai pesawat utuh masih ada kemungkinan mereka untuk selamat. Karena jarak Icarus 2 dan Icarus 1 tidak jauh, mereka pun memutuskan untuk mendekatinya. Kemudian, seseorang yang bernama Trey yang juga navigator pesawat mengatakan kalau mereka bisa saja menuju Icarus 1 dan merubah sedikit arah lintasan pesawat mereka. Namun Mace yang mendengarnya tidak setuju dan mengatakan misi ini harus dilaksanakan sesuai rencana awal. Di sisi lain, Sean memiliki pemikiran lain. Saat ini mereka hanya membawa satu muatan bom bintang yang hanya secara teori bisa untuk menghidupkan bintang, namun belum bisa dipastikan keberhasilannya. Dia juga mengatakan jika memiliki 2 bom bintang maka akan ada 2 kesempatan. Karena perbedaan pendapat itulah Kaneda kemudian meminta Kappa, seorang ahli fisika yang memiliki kompetensi untuk melakukan perhitungan kemungkinan akan keberhasilan misi mereka. Kemudian di ruang simulasi, Kappa meminta Icarus untuk membuat sebuah percobaan keberhasilan misi mereka. Melalui simulasi itu, sebelum muatan berhasil jatuh ke dalam matahari, Icarus tidak dapat melanjutkannya. Icarus mengatakan banyak spekulasi yang akan terjadi dan tidak dapat memperkirakan keakuratan perhitungannya. Kappa mengatakan kepada Kaneda kalau muatan Icarus 2 sudah menghabiskan semua sumber daya yang ada di bumi. Akan lebih baik jika memiliki 2 kesempatan, karena jika gagal mereka masih bisa mencobanya kembali. Adegan ini memiliki pesan bahwa di ruang angkasa tersimpan banyak misteri yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan sebuah teori. Namun juga sebuah pembuktian, barulah teori tersebut dapat diyakini kebenarannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan alarm yang berbunyi di dalam pesawat. Ternyata alarm tersebut disebabkan oleh Trey yang mengambil kendali Icarus untuk merubah rute lintasan. Karena mereka memang berencana untuk menuju Icarus 1. Namun sayangnya Trey lupa untuk merubah posisi perisai dan menyebabkan kerusakan pada beberapa panel perisai. Mereka pun harus keluar pesawat untuk memperbaiki bagian yang rusak. Kaneda dan Kappa lah yang akan keluar untuk memperbaikinya. Casey kemudian mengambil alih Icarus, memperlambatnya dan membuat bagian perisai yang rusak tidak menghadap langsung ke arah matahari. Tentunya agar mereka tidak terbakar saat melakukan perbaikan. Namun resikonya adalah akan ada area yang tidak terlindungi perisai dari paparan sinar matahari dan akan membuatnya terbakar. Kaneda dan Kappa pun segera keluar pesawat untuk memperbaiki panel perisai yang rusak. Kerusakan itu ternyata disebabkan oleh sistem hidroliknya yang terbakar dan membuat panel perisai itu tidak dapat menutup. Akhirnya satu panel berhasil mereka perbaiki. Sementara itu, sesuai prediksi mereka sebelumnya, antena komunikasi yang tidak terlindung perisai terbakar panas matahari. Dan parahnya, serpihan api mengenai ruang taman oksigen dan langsung membuatnya terbakar. Karena itulah oksigen di dalam pesawat menipis, membuat sistem komputer Icarus mengambil alih kendali dan mengembalikan pesawat pada posisi semula. Casey kemudian memerintahkan Icarus untuk beralih pada kendali manual. Icarus tidak mengizinkannya karena ada api di taman oksigen. Ruang-ruang pesawat segera ditutup agar api tidak menyebar kemana-mana. Kemudian Casey segera meminta Kaneda dan Kappa untuk balik ke dalam pesawat, karena perisai akan kembali ke posisi semula dan membuat mereka terbakar sinar matahari. Kaneda tetap memperbaikinya karena jika tidak pesawat akan hancur terbakar. Akhirnya Casey menggunakan perintah darurat untuk mengambil alih kendali pesawat. Menurut Mace, tindakan itu terlalu beresiko dan tetap meminta Icarus untuk menjalankan prosedurnya. Karena jika tidak, panas matahari akan semakin merusak bagian pesawat lainnya. Perisai pun perlahan-lahan kembali ke posisi semula. Akhirnya api di ruang oksigen berhasil dipadamkan meskipun taman oksigen habis terbakar. Kaneda hampir berhasil memperbaiki semua panel dan meminta Kappa balik ke dalam pesawat karena panas matahari akan sampai ke arah mereka. Akhirnya setelah semua panel perisai berhasil menutup, panas matahari pun mengenai Kaneda yang belum sempat balik ke pesawat. Karena saking panasnya, Kaneda pun tewas. Trey yang diliputi rasa bersalah mendalam dibius dan ditempatkan di ruang medis karena Sean mendiagnosa Trey ada risiko bunuh diri. Kru Icarus 2 kemudian berkumpul di ruangan dan memutuskan untuk tetap pergi ke Icarus 1, harapan tambahan mereka. Akhirnya sampailah mereka di pesawat Icarus 1. Setelah semuanya siap, Icarus 2 segera melepas perisai dan mendekat ke badan pesawat Icarus 1. Mereka pun masuk melalui ventilasi udara yang menghubungkan badan pesawat. Setelah berhasil masuk ke Icarus 1, mereka mendapati ada debu di mana-mana. Sean mengatakan kalau debu itu disebabkan oleh sel kulit manusia. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpencar.
Mace yang bersama Harvey sampai ke taman oksigen yang ternyata tanaman di taman itu tumbuh dengan sangat lebat. Mace kemudian memeriksa komputer pesawat yang ternyata tidak ditemukan ada kerusakan dan semua berfungsi dengan normal. Saat itulah Mace melihat video rekaman dari Komandan Icarus I yang bernama Pin Baker. Pin Baker mengatakan kalau dia telah menggagalkan misinya. Menurut dia, jika Tuhan memang berkehendak atas kepunahan bumi, manusia tidak berhak untuk menentang kehendaknya. Ternyata Pin Baker sudah menjadi sinting dan membuat apa yang sudah diperjuangkan menjadi sia-sia. Video rekaman itu juga ditonton kru Icarus II lainnya. Jadi bisa disimpulkan Pin Baker lah yang menjadi biang kerok kegagalan misi Icarus I. Sementara itu, kapal yang berada di ruang muatan Icarus I mengatakan kalau bomnya dalam keadaan aman. Namun kenyataan lain diungkapkan oleh Mace. Mainframe pesawat itu ternyata sudah rusak dan pesawat tersebut tidak akan bisa terbang. Seperti yang sudah dikatakan Mace, mereka memang tidak seharusnya menyimpang dari misi. Kemudian, Searle menemukan jasad para kru berada di ruang observasi dan sepertinya mereka terkena panas matahari karena filter pelindung terbuka semua. Tiba-tiba, ruang ventilasi penghubung pesawat mereka meledak tanpa diketahui sebabnya. Mace kemudian mengambil baju astronot dan menggunakannya kepada Kappa karena hanya Kappa yang bisa mengoperasikan bom bintang dan berharap Kappa bisa melanjutkan misinya. Harvey yang merasa dirinya seorang kapten memerintahkan Kappa untuk mencopot pakaiannya karena misi tidak akan berhasil tanpa seorang kapten. Karena itulah Mace kemudian memiliki ide. Dia menggunakan lapisan dinding pesawat sebagai ganti baju pelindung dan melilitkannya ke seluruh tubuh karena akan sangat dingin sekali di luar sana. Namun ternyata komputernya malah mati dan pintu ventilasi harus dibuka secara manual. Searle kemudian menawarkan diri untuk tinggal dan mengoperasikan sistem kunci manual agar mereka bisa kembali ke Icarus II. Mereka bertiga pun bersiap dan saling berpegangan satu sama lain. Setelah pintu terbuka, tekanan udara segera menyedot mereka dan bergerak menuju pintu Icarus II. Kappa dan Mace berhasil selamat. Sayangnya, Harvey memutar badan pesawat yang membuatnya terpental jauh. Karena tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolong Harvey, Harvey pun tewas membeku. Sementara itu, Searle yang berada di Icarus I menuju ruang observasi dan membuka filter ruangan secara penuh. Panas matahari pun masuk dan langsung menewaskannya. Kemudian, di dalam pesawat Icarus II, para kru pun berkumpul dan membahas siapa yang merusak ruang ventilasi. Mace pun langsung menuduh Trey yang melakukannya. Namun Kappa membantahnya karena dia sudah dibius. Jadi kemungkinan bukan Trey lah yang melakukannya. Namun ternyata ada hal yang lebih penting, yaitu mengenai persediaan oksigen yang hanya cukup untuk 4 orang. Mereka pun memutuskan untuk membunuh Trey. Meskipun di luar rasa kemanusiaan, namun demi keberhasilan misi dan keselamatan bumi, Mace mengatakan kalau dia yang akan melakukannya. Setelah sampai di ruang medis, ternyata Trey malah sudah bunuh diri. Setelah itu, mereka segera bersiap karena pesawat akan segera sampai ke matahari. Tiba-tiba, Icarus memberitahu mereka kalau persediaan oksigen tidak cukup. Kappa menjadi heran karena berdasarkan data, persediaan oksigen harusnya cukup untuk 4 orang. Icarus kemudian mengatakan kalau ada 5 orang di dalam pesawat. Icarus juga memberitahu kalau orang itu ada di ruang observasi. Kappa pun segera menuju ke sana. Setelah sampai di sana, Kappa menemukan ada seseorang di dalam yang sedang terbakar panas matahari. Kappa kemudian mendekatinya yang ternyata orang itu adalah Pin Baker. Pin Baker yang dari awal sudah sinting kemudian menyerang Kappa. Kappa segera berlari dan masuk ke ruang ventilasi. Pin Baker kemudian menguncinya dari luar dan membuat Kappa terkurung di dalamnya. Pin Baker kemudian pergi ke ruangan mainframe dan menyabotasenya dengan mengeluarkan dari sistem pendingin yang membuat sistem komputer pesawat gagal berfungsi. Corazon yang saat ini berada di taman oksigen menemukan ada sebuah tanaman hidup. Tiba-tiba Pin Baker yang sudah berada di belakangnya menusuk dan membunuhnya. Karena mainframe disabotase, pesawat menjadi kehilangan dayanya. Mace yang berada di ruang kendali mencoba untuk menyalakan komputer dan secara nggak sengaja dia melihat Kappa melalui layar monitor. Kappa memberitahu Mace kalau Pin Baker masih hidup dan berada di dalam pesawat untuk menyabotase misi mereka. Mace kemudian memeriksa ruang mainframe yang sudah disabotase. Karena sistem mekanik sudah dirusak, mau nggak mau Mace harus memasukkan mainframe tersebut secara manual. Sementara itu, di tempat lain, Pin Baker menyerang Casey. Meskipun Casey berhasil menghindar dan kabur, Pin Baker tetap berhasil menangkap Casey. Saat ini, Mace masih belum berhasil mengembalikan posisi mainframe. Lalu Mace memberitahu Kappa kalau pesawat mereka mati dan membuatnya berada dalam orbit matahari. Mace memberitahu Kappa agar dapat keluar dari orbit matahari, dia harus memisahkan muatan bom dari badan pesawat dan mendorongnya ke arah matahari.
Maka dari itu, bomnya harus diaktifkan secara manual. Tapi sebelumnya, Kappa meminta Mace untuk membuka pintu ruangannya. Mace pun akhirnya kembali berusaha menarik mainframe tersebut ke dalam pendingin agar sistem komputer dapat menyala kembali. Mace hampir saja berhasil, sayangnya kaki Mace yang terjepit menghalanginya. Karena sudah nggak sanggup menahan dingin, Mace pun akhirnya tewas membeku. Karena tidak ada tanda-tanda pintunya terbuka, Kappa akhirnya memakai baju pelindungnya, membakar pintu, dan membuka pintu ruang ventilasi secara manual. Setelah sampai ke ruang kendali, Kappa segera mengaktifkan pelepasan muatan bom secara manual. Saat itu juga, bagian muatan bom terlepas dari badan pesawat, Kappa pun segera melompat ke arahnya. Seketika roket pendorong aktif dan mendorongnya ke arah matahari. Setelah masuk ke dalam ruangan, Kappa menemukan Casey dalam keadaan lemas. Ternyata Pinbacker berada di sana dan langsung menyerang Kappa. Namun pada akhirnya Kappa berhasil melukai Pinbacker lalu menjauh darinya. Casey yang tersadar mengatakan kepada Kappa untuk segera menyalakan bom. Kappa pun segera bergegas untuk mengaktifkannya. Sesaat sebelum meledak, Kappa terlihat tersenyum karena sudah berhasil melaksanakan misinya hingga akhir. Sementara itu di bumi, saudarinya baru saja menerima pesan dari Kappa dan membukanya. Pesan dari Kappa adalah, setelah misi selesai, cahaya matahari hanya perlu 8 menit untuk sampai ke bumi. Dan jika matahari bersinar terang, artinya mereka telah berhasil. Dan akhirnya film pun selesai. Sebuah film yang benar-benar penuh pengorbanan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Kesimpulannya adalah, semua orang memiliki kesempatan kedua. Selama masih diberi waktu olehnya, manusia wajib berusaha melakukan yang terbaik dan tidak berputus asa, meskipun banyak halangan yang merintanginya. Apa yang dilakukan Pinbacker ini bukanlah berserah diri, tapi lebih mengarah kepada keputusasaan. Itulah alur cerita film Sunshine. Jika kalian memiliki kesimpulan yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian, dan salam.